sebelum kita memulai dalam pembelajaran kita, mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Sebelum kami mulai dalam pembelajaran kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong setiap kami, biar kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tapi kami melakukan kebenaran firman dalam setiap kehidupan kami, dan lewat kehidupan kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadah lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita sampaikan pada hari ini judulnya berbuat baik setiap saat. Nah, adik-adik, Lukas pasal 6 ayat 6 sampai 11. Sebelum kita menjelaskan kebenaran firman Tuhan, kita mau menyampaikan kepada adik-adik tentang hari Sabat. Hari Sabat itu pada Perjanjian Lama dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11 itu hari peristirahatan bagi orang-orang Israel. Di situ mereka dikhususkan hari untuk Tuhan. Mereka di situ nggak boleh bekerja apapun, melakukan aktivitas apapun, tapi berfokus untuk Tuhan. Nah, hari di mana tidak ada orang melakukan satu pekerjaan pun. Dalam dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di situ Yesus sedang mengajar dalam rumah ibadah, dan di situ ada seorang yang mati tangannya. Nah, di situ juga ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka selalu ingin mencari celah dari Yesus. Mereka ingin menjebak Yesus dan ingin menjatuhkan dia. Tapi karena Yesus tahu akan hal itu, dan Yesus mengatakan kepada mereka, karena itu hari Sabat, mereka ingin melihat apakah Yesus akan menyembuhkan orang itu di hari Sabat, hari di mana nggak ada orang boleh melakukan pekerjaan satupun. Nah, di situ Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang itu pada hari Sabat, di mana mereka nggak boleh melakukan pekerjaan apapun. Waktu itu ahli Taurat dan orang Farisi saat melihat Yesus, mereka ingin menjebak Yesus, mereka ingin menjatuhkan Yesus dengan alasan waktu Yesus menyembuhkan dia, mungkin kami punya celah untuk menjatuhkan Yesus. Tapi Yesus berkata dalam ayat yang ke-9, manakah yang diperbolehkan, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus belajar bersama-sama dari Tuhan Yesus. Saat orang-orang di sekitarnya ingin mencari celah dari Yesus, saat itu pun Yesus mengetahuinya. Walaupun dalam Perjanjian Lama hari Sabat itu hari yang gak harus dilakukan pekerjaan apapun, hari itu Yesus mau mengatakan kepada semua orang bahwa Yesus itu sendiri hari Sabat itu, dan Yesus mau menyembuhkan orang di saat itu. Yesus mau berbuat baik dan Yesus mau menyelamatkan orang itu. Nah, adik-adik, lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar dari Yesus. Yesus dapat berbuat baik kepada orang lain. Maka di hari apapun, di saat apapun, kamu punya tugas untuk
berbagi kasih kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, gak ditentukan oleh hari apapun itu, gak ditentukan oleh saat kamu melihat orang itu kamu harus berbuat baik kepadanya, lakukan saja. Karena mungkin saat itu Tuhan sedang menggerakkan hatimu untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Mungkin kamu melihat teman-temanmu, atau melihat orang tuamu, atau melihat orang-orang di jalan yang mengalami kesusahan. Kalau saat itu kamu bisa berbuat baik kepadanya, bisa membantu dia, lakukan saja itu. Kamu harus mencontohi kehidupan Tuhan Yesus dimanapun dan kapanpun itu. Kalau orang lain membutuhkannya, Yesus akan selalu siap untuk menolong. Nah, pada pagi hari ini mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita harus berbuat baik kepada semua orang kapanpun itu, dimanapun dan dalam situasi apapun. Kamu harus menjadi orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Kami belajar untuk berbuat baik kepada setiap orang di sekitar kami dalam situasi apapun, dimanapun kami berada. Roh Kudus menolong setiap kami, biar kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan proses belajar mengajar kami pun Roh Kudus menuntun setiap kami. Kami yang belajar pun Tuhan memberikan kami roh, kepintaran, kecerdasan, agar semua pembelajaran yang kami terima dapat kami salurkan dalam masa depan kami. Bahkan guru-guru yang mengajar pun Tuhan membalas mereka berlipat kali ganda. Menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus menuntun setiap kami biar kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.